siang semuanya, gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar terus ya. Saya Karo, hari ini siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Bersama Daniel juga yang menemani kita hari ini dan ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya ya. Sambil duduk manja, ya udah selesai masak? Oh belum, nanti ya. Abis ini baru masak buat buka puasa ya. Kita ke pojokan dulu kan seperti biasanya, tapi hari ini kayaknya belum komplit gitu ya berita pojokan kita. Sebenarnya ada yang lagi rame yaitu tentang adanya ini penggeledahan rumah di salah satu Crazy Rich. Waktu itu pernah kita undang juga namanya Helena Lim karena dugaan kasus pencucian uang ya. Dan uang yang disita itu loh 75, berapa miliar. Ya, dan itu dugaannya adalah pencucian uang. Ya ini menarik sih kalau menurut aku ya. Karena kita sempat undang dan kita sempat nanya, oh kaya banget duitnya dari mana gitu. Ya oke, nanti lain kali lah kita bahas ya. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama dulu ada Umi Pipik. Ya kita juga sekalian mau tanya-tanya sama Umi Pipik. Tanya Umi Pipik, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Pipik Dian Irawati, pendakwah kelahiran 1977 yang merupakan istri mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini menikah pada 1999 dan dikaruniai 4 anak namun suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan pada 2013 lalu. Perempuan yang pernah tergabung dalam Fatimah Voice, grup rohani bersama Puput Melati dan Nia Paramita ini pada 2017 lalu memutuskan bercadar hingga menjadi pendakwah karena pernah diminta oleh suaminya. Anak sulungnya Adiba Kanza yang menikah dengan Egy Maulana pada 10 Desember kemarin ini sebelum pernikahan Umi Pipik mengaku didatangi oleh mendiang suaminya. Sedangkan anak lelakinya Abizar Al-Ghifari yang disebut netizen ganteng ini sempat viral saat bernyanyi lagu Ikan Dalam Kolam karena suaranya disebut mirip almarhum ayahnya hingga memberikan Umi Pipik mobil mewah hasil kerja kerasnya. Benarkah Umi Pipik kembali bermimpi didatangi mendiang Uji pada Ramadan tahun ini? Dan seperti apa Umi Pipik memaknai Ramadan tahun ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Umi Pipik. Assalamualaikum Umi. Aduh, udah lama kita nggak ketemu. Ketemu dalam keadaan begini, ya Allah senang banget deh saya lihatnya. Aduh, alhamdulillah. Makin cantik. Amin. Terima kasih Umi Pipik. Baik, kita sekarang mau bahas Umi Pipik dulu nih ya. Kalau kita lihat di perjalanannya Umi Pipik kan dulu mudanya model ya kan. Terus kemudian menikah, berhijab sampai akhirnya bercadar dan sekarang menjadi pendakwah juga begitu ya. Iya. Kalau disebut pendakwah masih ada rasa mau. ini nggak Sebenarnya berat ya? berat Masih berat. Jadi sebutannya apa dong? Umi aja. Umi aja. Ibunya anak-anak, jadi anaknya banyak. Ibunya anak. Coba kita lihat ini cuplikan dakwahnya ya. Oh, nyanyi dan ceramah. Coba kita lihat yang berikut ini. Cintaku hanya cintaku tetapkan musikku. Maka jaga lisannya, ya. Jaga hatinya. Allah kasih kita 3 komponen Bu, hati, akal, jasad. Semuanya butuh nutrisi. Hati nutrisinya zikir. Kalau hati sering dipakai zikir, mengingat Allah, memanggil Allah, bersolawat, tenang hati, baik Bu. Ya. Dan hati akan merajai akalnya, akan memimpin akalnya untuk berpikir yang baik-baik, nggak buruk sangka sama orang, berpikir baik hingga akhirnya akal ini akan memimpin tubuhnya, jasadnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya kita lihat ini metamorfosa memang perjalanan hidup orang tuh kan ya banyak berubah gitu. Umi Pipik kan memutuskan bernikah itu 2017 ya kalau nggak salah 2017. Ya. 2017. Tapi itu udah langsung konsisten gitu atau sebenarnya masih coba? Iya biasa lah, memantapkan masih hati ya. Kayak warung buka tutup. Jadi akhirnya mantap. Ya akhirnya benar-benar mantap, kan pasti ada ujiannya ya itu ya. Tapi ya biasa, seperti dulu awal pakai jilbab kan juga gitu, maju mundur gitu ya, buka tutup gitu. Tapi ketika setelah bercadar itu mengalami perjalanan religiusnya itu justru ketika umroh saat itu. Perjalanan religius? Iya, ketika menutup bercadar ya. Jadi ketika itu 2017 awalnya itu umroh sama anak-anak dan masih yang belum pakai cadar ketika itu ya. Biasanya kan kalau kita public figure, kalau di sana ketemu siapapun pasti orang nyapa, pengen foto gitu ya. Nah itu mengalami hal seperti itu sama.
ketika di Madinah, ketika kita pengen lagi fokus Ibadah. di masjid, gitu, misalkan baca Quran, orang tahu kita, ntar orang udah nunggu mau ngantri mau foto gitu ya. Itu kayaknya hal yang kayak buat sayanya tuh malu gitu, akhirnya malu ke Allah gitu. Terus kadang kalau pas lagi nangis gitu ya, terus ada orang yang lihat gitu kan, terus ntar di videoin gitu, itu kayaknya malu gitu kitanya ya, begitu tahu ya Allah gitu. Jadi malu di situ. Oh ternyata akhirnya mengalami kayaknya enak ya kalau jadi orang yang Nggak kelihatan. bukan nggak kelihatan, hantu kali kita. Maksudnya nggak dikenali gitu ya. Yang enak banget ya gitu. Akhirnya dari situ kayak nggak tahu, hati kayak nggak nyaman gitu. Dari situ pas di Raudhah ketika itu, ketika di Raudhah saya itu sholat kan, ketika itu umroh rame sekali kan, pernah ke Raudhah ya. Dan susah sekali yang akhirnya kita sholat gantian dan kepencar deh tuh sama anak-anak, sama Adiba sama Ayla saat itu. Terus ketika sholat sendiri di situ mengalami hal yang luar biasa. Ketika saya sujud susah bangun, kan mungkin pernah ngerasain ya kalau kita sholat aja kadang kepala kita suka ada orang lewat, kepala kita dipegang atau kadang kita dilangkahin ya, itu mengalami hal itu yang akhirnya ya Allah gitu. Sampai akhirnya di dalam sujud itu saya doa, ya Allah kasih petunjuk gitu. Maksudnya kepengen jadi hamba yang pasti semua orang kan ketika kita doa pengennya jadi bermetamorfose, pengen lebih baik lagi. Terutama dalam pandangan Allah ya gitu. Karena kalau dalam pandangan manusia nggak ada manusia yang sempurna. Kita baik, jangan salah kita salah, apalagi kan gitu. Tetapi lebih kepada dalam pandangan Allah supaya menjadi hamba yang jauh lebih baik lagi. Dan ketika itu yang terjadi tuh kayak yang apa ya, nggak ngerti ya, sayanya tuh kayak ada suara-suara bisikan tuh nyuruh saya tuh tutup bercadar gitu, tutup aja gitu, nggak ngerti, tapi itu ini apa ya maksudnya yang harus saya tutup gitu. Saya udah pakai pakaian syar'i maksudnya seperti itu, tapi apa ya, sampai akhirnya begitu saya doa, ya Allah saya ini banyak dosa gitu. Ketika seorang ibu menggendong anaknya, ketika anak sedang sakit, anak muntah, kotor semua baju kita seorang ibu nggak akan jijik, betul nggak? Kita akan semakin peluk anak kita akan semakin peluk, kita akan semakin sayang, kita bersihkan kotoran di tubuh anak kita. Nah begitu juga ketika saya hari ini bersujud di hadapanmu, saya seorang hamba yang penuh dosa, saya nggak mau engkau ini jijik dengan dosa-dosanya hamba. Di situ ketika itu saya menggigil yang luar biasa, yang kayak Allah kasih petunjuk tuh yang membuat ini suara apa ya gitu buat saya yang harus tutup. Oh mungkin ini wajah saya jadi akhirnya fitnah buat orang gitu ya. Dari situ ketika setelah itu saya istighfar, Sayyidul Istighfar, saya baca Sayyidul Istighfar yang akhirnya begitu saya terbangun, saya selesai sholat, saya menemukan cadar orang, mungkin cadar orang jatuh atau gimana. Setelah itu saya ambil, saya pikir ketika saya keluar saya ketemu orang yang kehilangan cadarnya, saya akan kasih. Sampai di hotel pun saya nggak nemuin orang nyari cadar. Saya merenung gitu, saya coba gitu, lucu juga ya saya pakai cadar. Akhirnya saya bilang sama anak-anak saya, Umi boleh nggak pakai cadar gitu. Dan anak-anak saya ketika itu yang ya kembali ke Umi, tapi kalau Umi pakai cadar enak juga sih, jadi kita jalan nggak diliatin. Ketika itu Abizar belum terkenal ya, jadi yang diliatin bukan saya. Jadi dia bilang, jadi kalau jalan sama Umi itu orang nggak akan foto-foto gitu, kita nggak akan berhenti lagi. Nah gitu, akhirnya ketika anak saya membolehkan, akhirnya saya Bismillah saya pakai. Dan ketika itu setelah Abizar terkenal pun akhirnya saya bilang, sekarang jalan sama kamu juga enak ya gitu, berhenti mulu difotoin walaupun nggak ngelihat sayanya orang-orang sekarang ngelihat Abizar. Ya itu perjalanan itu. Tapi apa kemudian sudah memutuskan untuk menggunakan cadar? Cobaan apa yang membuat perjalanan spiritual jadi luar biasa? Pasti rezeki ya, karena kan pasti ini nggak dipungkirin, semua orang yang ingin berhijrah pasti satu kehilangan. Aduh nanti saya kalau pakai jilbab nanti saya rezekinya gimana ya? Apalagi public figure ya, nanti saya nggak dapat kerjaan, nanti job ini, itu yang ketakutan pasti gitu. Karena disitulah Allah akan lihat kita hijrah kita itu karena siapa? Karena dunia kah, karena pekerjaan kita kah, atau karena Allah? Nah ketika itu, dan saya orang yang kalau saya sudah melakukan sesuatu saya nggak mau setengah-setengah, maksudnya untuk hal yang baik ya, untuk ke ibadah. Nah ketika saya hijrah ya sudah, saya sudah memutuskan untuk bercadar, saya nggak akan buka. Dan itu luar biasa ujiannya.
Ketika saya bercadar, Kontrak-kontrak batal. kontrak ya, otomatis TV ya waktu itu. Ya, ketika itu saya wajar lah ya, apa yang mau dilihat dari saya kan gitu. Terus yang kedua jadwal-jadwal kajian yang udah tersusun rapi itu semua batal karena mungkin ketika itu mereka menganggap saat itu karena waktu itu masih musim teroris dan segala macam dikait-kaitkan dengan orang bercadar yang mereka menganggap ini ekstrim nih alirannya nih, ini begini-begini sampai akhirnya oh ya sudah saya harus ikro lagi, saya harus berdiam diri di rumah ketika itu 1 bulan yang dia banyak ngobrol sama Allah, banyak berinteraksi dengan Allah. Oh ya ini ujian, maju mundur. Enggak, saya Bismillah. Yakin Allah yang memberikan rezeki. Walaupun aduh nangis kita. Aduh nih Anak 4. anak 4. Ketika itu harus masukin. Rumah belum ada ya? Masih pindah-pindah kontrakan? Belum. Ya ketika itu masih pindah-pindah. 9 kali pindah saya rumah Bu. Kayak saya ya. Iya, iya. Jadi pindah-pindah rumah ketika itu nggak bawa apapun. Terus harus bayar sekolah anak-anak 4. Ini nih, aduh dipikirin semuanya yang Menurut manusia nggak mungkin lah itu nggak kayaknya. mungkin, mustahil banget. Saya yang ya Allah nih uang saya tinggal segini yang nggak cukup gitu. Dan ketika itu mungkin Allah lihat kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan mati dan hidup dari keduanya untuk diberikan ujian. Dari ujian itu Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalannya. Berarti kan Allah menunggu amalan saya. Kamu mau sabar atau enggak? Amalan sabarmu ketika diberikan ujian seperti ini. Kamu memutuskan hijrah. Hijrahnya karena siapa? Karena Allah berarti siap untuk ditinggalkan manusia. Ya kan kadang ada orang yang menganggap, alah sok solehah lu. Seperti itu, alah sok begini-begini gitu. Padahal ya ini keyakinan kita kepengen berhijrah jauh lebih baik lagi walaupun nggak sempurna sampai sekarang pun saya masih terus berhijrah. Cadar saya juga belum jaminan jadi saya masuk surga gitu, belum. Jadi akhirnya pelan-pelan ternyata Allah bukakan Itu rezeki. rezekinya itu luar biasa gitu. Yang saya ini mustahil banget deh. Saya pakai jilbab, pakai cadar tapi mendapatkan BA yang kosmetik kan. Oh, Masya Iya, Allah. ketika itu ada seorang dokter yang menawarkan kepada saya, dia mau bikin skincare, dia punya pabriknya, dia dokter kecantikan yang saya harus jadi BA-nya dan boleh pakai nama saya skincare-nya. Itu kan sesuatu yang mustahil bagi saya, pakai cadar loh dok, apa yang harus saya jual? Yang ketika itu satu kalimat dari dokter tersebut mengatakan yang ngasih rezeki saya bukan Umi Pipik. Tapi Allah, mau Umi pakai cadar nggak pakai cadar yang ngasih rezeki saya Allah bukan manusia. Di situ saya sujud syukur Allah punya cara yang lebih mustahil lagi yang kata kita mustahil. Dari situ. Tidak ada yang mustahil untuk Allah. Betul. Oke, sekarang kita describe foto dulu nih. Titik. Ah, Waduh, ini foto dari mana nih dapatnya nih? ini kayaknya belum pernah kapan banyak ya? orang yang lihat ya. Ini waktu apa ya? Ini waktu apa inget nggak? Ya Allah, udah lama banget ini. Kayaknya ini waktu buka puasa. Itu buka Waktu puasa. masih di rumah yang belum kebakaran itu dan itu nggak lama deh, nggak lama dari UJ mau meninggal. Buka puasa terakhir mungkin ini. Jadi puasa terakhir sebelum ujian nggak ada. Puasa terakhir sebelum UJ nggak ada. Ramadan ini katanya ada mimpi lagi. Saya mimpi itu ketika saya sakit justru. Kan kemarin saya sempat beberapa kali dirawat. Kelenjar getah bening itu ya. Enggak, itu udah lama, itu Itu apa? alhamdulillah udah sembuh. Enggak, karena mungkin kelelahan. Jadi sebelum dirawat kemarin saya ada safari dakwah itu ke Medan. Dan ternyata Medannya itu jauh sekali hampir ke Aceh gitu. Itu jalan darat semua yang di Capean situ ya? luar biasa. 12 masjid, Mbak. Sakit nih. Satu hari 3 masjid, jadi ada 12 masjid. Dan ketika itu mungkin pulang saya udah Drop. saya meeting sama Abizar nemenin dia. Setelah meeting mau janjian makan sama mantu sama anak kan gitu, yuk kita makan yuk makan, karena ketika itu mantu baru pulang dari Qatar kan, ya udah yuk kita makan gitu sambil nanya kabar kesehatannya kan habis jatuh waktu itu. Ketika di jalan saya nggak kuat, ternyata saya menggigil dan saya sakit sesak nafas. Saya bilang, Bi antar Umi ke UGD, Umi nggak kuat, kamu aja yang makan sama kakak sama ini. Akhirnya saya ya udah dirawat. Dan ketika itu saya ngimpi, ketika yang tubuh saya itu udah kaku banget. Satu hari ketika saya dirawat sakit sekali, terus saya ngimpi almarhum ketika itu dia bilang yang ikhlas. Saya bilang ikhlas apa gitu ya.
Dia bilang pokoknya nggak boleh banyak pikiran gitu. Harus ikhlas dengan apapun kejadian, dan dia saat itu cuma minta maafin gitu, maksudnya meninggalkan kita tuh dengan cara seperti itu gitu, dan kamu kuat, kamu bisa ituin anak-anak. Dan ketika itu beliau kasih satu lembar sholawat gitu yang, dan saya mimpi saya tuh duduk di depan kubah hijau, dan ketika itu saya oh ini tandanya saya harus umroh nih, jadi keluar rumah sakit saya udah telepon temen suruh cariin tiket sama umroh gitu. Itu aja sih. Meneteskan air mata ketika pesannya yang ikhlas itu kenapa? Karena memang merasa lelah sekali. Sempatlah pasti sebagai manusia merasa kelelahan jadi tulang punggung. Manusiawi ya Mbak ya, manusiawi maksudnya. Seorang ibu pasti semua mengalami ketika dia ditinggalkan suami yang akhirnya semua difikirkan sendiri, betul nggak sih? Nafkah, anak sakit mikirin sendiri, kedepannya anak seperti apa, sekolahnya itu pasti dipikirin, semua dipikirin sendiri. Dan ketika seorang ibu kan ada nggak ada pasti untuk anak diada-adain, betul nggak sih? Nah, jadi ya beliau lebih kepada menguatkan sih gitu. Tapi sedihnya itu karena ngerasa ada yang mengerti dan memahami. Ya betul, kadang kan ada orang yang hanya melihat sebelah mata, yang ngerasain kan kita gitu ya. Jadi tapi ya life must go on ya, kita baru hidup. Ya kita nggak takut dengan penilaian siapapun, tapi kita yakin ada Allah gitu yang menguatkan, anak-anak yang menguatkan gitu, dan rezeki itu sudah dititipin ternyata. Gitu. Oke, yang berikut tunjukkan foto yang berikutnya lagi. Enak fotonya. Oh. Aduh, ini aku pernah wawancara waktu masih kecil, jawabannya cuma enggak. Iya, enggak tahu. Enggak. Dulu ya. Sekarang udah gede, udah bisa jagain uminya, sudah bisa jagain adik-adiknya. Bener. Dia nih plek-ketiplek bapaknya banget. Dari isengnya, dari wah kan kemarin baru, jadi dia sebulan nih lagi syuting di Semarang. Film baru, dan Ramadan pasti nggak di rumah gitu, dan ada 2 hari untuk libur, tiba-tiba dia telepon, Umi jemput dong di bandara gitu. Hah? Jadi akhirnya langsung buru-buru, namanya ibu ya, siap siaga buat anak gitu, walaupun udah gede-gede gitu anaknya Mbak, tapi tetap aja namanya anak-anak. Akhirnya jemput dia di bandara. Awalnya malah telepon, Mi beliin tiket. Hah, kenapa? Ketinggalan pesawat. Udah gede masih kayak gitu aja. Akhirnya beli tiket, jemput dia lagi di bandara. Ada waktu 2 hari kan, dia mau buka puasa bareng, mau sahur bareng. Nah terus iseng lah dia mau terawih tuh pakai kacamata UJ, pakai pecinya, dan manggilnya tuh suaranya ya bener suara UJ gitu. Itu langsung yang aduh kebiasaan. Tapi ya itu hiburan sih. Aduh, hiburannya ini banget ya. Bikin pedih, antara senang sama pedih ya. Nah ini kan anak udah makin gede nih. Aduh kemarin pas apalagi dia pakai jas ya waktu nikahannya Adiba ya kan, banyak ya langsung wah cakep banget nih. Ada beberapa video nih selebgram yang naksir Abizar. Coba kita lihat yang berikut ini. Yang ganteng menurut aku ya. Kenal nggak kenal kan? Yang kenal dong biar seru. Oh yang kenal. Abizar. Iya, sumpah Abizar paling ganteng menurut gue. Kalau aku ngeliatnya karena emang laki banget, anak motor lagi hari kan. Oh berarti sering naik motor sama dia? Invitation Abizar. Emang sering pergi bareng juga sih. Tuh, Umi anaknya, aduh banyak yang kagum tuh. Tapi Umi kebayang gak nih, kan Umi dulu waktu mau nikah kan ya, kalau nggak salah kan Umi tuh ada syarat-syaratnya. Syaratnya banyak banget. Nah Umi besok kalau punya menantu perempuan ada syaratnya panjang juga nggak? Enggak lah, kasihan nanti kebebani, saya aja kebebani saat itu. Syarat yang mana? Syarat yang mana yang menurut Umi tuh aduh ini berat nih? Ya ketika itu kan saya mungkin orang juga tahu bagaimana almarhum dulu belum jadi ustadz, belum punya pekerjaan, yang masih pecandu narkoba. Tiba-tiba saya harus, dan berhenti saya kerja. kan waktu itu mode ya gitu ya. Terus saya harus berhenti kerja, harus pakai jilbab gitu. Terus yang gitu. Tapi karena
ya udah namanya dulu cinta ya. Tapi kayaknya sekarang orang nggak akan seperti itu ya. Jadi ketika ditanya nanti Abizar kayak gimana, yang penting dia baik. Karena kan yang menikah anaknya bukan saya. Jadi mau dia pun istrinya belum calon, belum pakai jilbab, itu proses. Tapi saya harus mengatakan, menasehati anak saya bahwa kamu akan menjadi seorang pemimpin. Ketika kamu sudah menikahi, berarti itu tanggung jawab kamu untuk membimbing sang istri gitu. Dan auratnya sudah kamu beli, berarti kamu harus menegaskan bahwa ya, auratnya itu punya kamu, yang nggak boleh. Tapi tidak memaksakan untuk kamu harus pakai jilbab ya kalau nikah sama anak saya. Ya, diarahkan biar ya. berproses aja gitu. Dikasih syarat untuk sabar nggak? Abizar keras kepala nggak? Sama kayak bapaknya kayaknya. Oh ya, berarti sabar juga nggak? Ya pastilah, semua pasti harus bersabar ya. Karena menikah itu kan Panjang. sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan. Sebuah betul. perjuangan nggak cukup dari awal saja Nggak cukup manis-manisnya cinta, ya. aja gitu. Tapi perjuangannya panjang. Ketika nanti seorang suami ketika nggak punya pekerjaan, istri masih mau menemani atau tidak, itu kan panjang, Mbak. Betul. Jadi gitu, harus sabarlah pasti. Ada pertanyaan Q&A mau kita buka? Ya, Q&A? Q&A? Ya, kita buka Q&A. Yang pertama buka Q&A. Set! Umi, anak saya yang cewek sibuk banget kerja, sering lembur pulang malam pakai baju seksi, umur 30 belum nikah juga. Saya mesti ngomongnya ke dia gimana? Ini siapa yang curhat ini? Jangan-jangan kru lagi nih. Umur 30, sibuk banget kerjanya, lembur, pakai bajunya seksi, 30 belum nikah. Gimana itu Umi? Ya, Didoain aja ya? Ya, tugas orang tua itu kan mendoakan juga. Dan mungkin lebih kepada menasehati bahwa kan apa ya, dia punya ayah. Ayah yang mencari nafkah. Yang ketika mungkin walaupun mungkin ayahnya sudah meninggal, tetapi ketika aurat anak perempuannya sudah balik, dia keluar rumah tanpa menutup auratnya, kan nanti ayahnya yang mendapatkan ini. Maka seorang ibu harus menasihati pelan-pelan dan mendoakanlah gitu. Jangan menjudge juga gitu, kasihan nanti mentalnya anak kena. Tapi pelan-pelan, karena doa seorang ibu itu dijabah. Didoakan lebih ya, doakan, lagi, dinasihati dengan lembut ya. Dengan lembut, jangan dikasari. Nanti anak makan, anak sekarang kan ya nggak bisa digituin, Mbak. Gitu. Anaknya Umi Pipik juga gitu? Iya, saya pelan-pelan. kayak misalkan ke anak-anak saya semua lah gitu. Kalian mau bohong silahkan asal Allah nggak denger. Kan dia kan bingung ya. Kalian mau nggak sholat silahkan di luar. Jangan sholatnya di rumah karena takut sama Umi. Tapi kalian mau di luar nggak sholat silahkan asal Allah nggak lihat ya. Gimana caranya itu ya? Kan akhirnya dia mikir ya nggak mungkin lah Allah maha melihat. Berarti harus sholat. Jadi kan akhirnya hal-hal kayak gitu yang bikin anak berpikir kasih kepercayaan aja. Gitu. Yang berikut pertanyaannya. Umi, kalau suami diam-diam nikah lagi tanpa izin saya harus gimana Umi? Ini siapa lagi nih yang curhat nih? Oke, apa? Iya Umi, ini kan ujian, tahu deh ini kesabaran ya. Ya, sebenarnya kan ini kalau dalam hukum Islam, kita ngambil dalam hukum Islam dulu ya. Kalau dalam hukum Islam kan memang tidak diwajibkan seorang suami ketika menikah harus izin dengan istri. Tetapi syaratnya harus rukun nikahnya ini udah pas. Udah lengkap dia semua. Mampu ketika dia menikah itu mampu nggak dia menjaga juga perasaan istri. Jadi kembali kepada ada orang yang berani, seorang suami berani berbicara kepada istrinya minta izin, ada yang tidak berani kan gitu. Tetapi kembali kepada hukum Islam, ketika si suami ini menikah diam-diam, boleh dia menikah berpoligami, tapi syarat nikahnya ini dia sudah harus penuhi gitu. Maksudnya dia ketika itu mampu menghargai, memuliakan kan gitu ya. Dan sekarang kan semua diatur pada hukum. Ya kan, jadi kita kembali bahwa negara hukum harus ketika suami menikah itu kan ada aturannya yang baru. Jadi, tapi sebagai perempuan kalau ya gitu gimana baiknya Umi? Nah, sabar ini kan aja atau semua kembali doain kepada aja, keimanan masing-masing ya. Kita tidak bisa sanggup atau enggak? Tidak bisa menyamakan ikhlas atau gitu. enggak gitu ya. Ya, ketika tidak bisa menyamakan bahwa istri Rasulullah juga ketika itu pernah seperti maksudnya ketika pasti Aisyah bergumul juga ya namanya wanita. Jadi semua kembali kepada keimanan kita masing-masing sih gitu. Kepada suami juga bisakah adil gitu. Tapi kan adil ini milik Allah dan gak ada manusia yang sempurna. Jadi semuanya kembali kepada kedua belah pihak. Bagaimana supaya sama-sama, kan menikah ini kan ibadah Mbak. Jangan sampai akhirnya
pernikahan itu tidak menjadi sebuah ibadah gitu. Gitu. Jadi apakah menikah lagi itu kemudian menjadikan ibadahnya lebih baik? Nah, Ya atau kan lebih banyak mudaratnya gitu ya kan? Jadi harus dipertimbangkan lagi lah gitu, dipikirkan. Oke baiklah. Kalau ini kita tanya sekarang Ari Untung sama Fenita Ari ya. Nah, itu pakarnya kayaknya Mbak, itu pakarnya Kita kayaknya. lihat Harus dulu tanya. profil mereka berikut ini. Ari Untung, artis, komedian, sekaligus presenter kelahiran 1976 ini menikah dengan Fenita Ari, pembawa acara kelahiran 1986 pada 2005 setelah mereka bertemu saat Ari menjadi mentor tamu di kelas presenter Fenita, lalu meminta nomor telepon Fenita kepada panitia. Pada 2017, Ari telah berhijrah disusul Fenita yang keluar sebagai presenter program infotainment dan berhijab sejak 2018. Pernikahan yang menginjak 19 tahun dan dikenal jarang diterpa isu miring ini pada 2022, Ari sempat dihujat karena membuat judul clickbait soal poligami hingga mengunggah permintaan maaf kepada Fenita. Pasangan yang kerap traveling ini dikaruniai 3 anak bernama Gavin, Kayla, dan Yusuf. Fenita dan Ari sempat mendatangi kosan Gavin yang menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, jurusan manajemen bisnis dan menemukan banyak mie instan. Seperti apa cerita perjalanan umroh Ari dan Fenita? Dan bagaimana tanggapan Ari dan Fenita terhadap komentar negatif netizen tentang uang jajan anaknya 1,5 juta? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Feni, tapi ini pakai tak, Fenita. Feni sering banget kita ketek-ketek Ketuker ya. Fenita Ari dan Ari Untung, apa kabar? Baik. Ini kan dua-duanya dulu, zamannya dulu kan. Apakah? Iya. Kita. Ini juga gitu. Sama. Aku masih kok sampai sekarang ngomong. Oke, nah ini nih sekarang kita gantian julitin ya. Ini kita baca artikelnya dulu nih. Uang bulanan hanya 1,5 juta. Begini kondisi kosan Gavin, anak Ari Untung. Dia bilang katanya, ih pelit banget sih. Masa anaknya kuliah kos-kosan kuliah di luar kota ya kan? Artis nama anak artis cuma segitu. Aku langsung mikir, aku dulu kasih berapa ya? Kita bahas yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.